Di perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai laut, selat, dan karakteristik umum perairan di Indonesia. Setelah minggu lalu kita sudah membahas mengenai samudra dan karakteristiknya, maka hari ini materinya akan lebih fokus kepada perairan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, bahwa di prodi kita di ilmu kelautan sudah banyak riset-riset yang kita lakukan hampir di seluruh perairan Indonesia. Misalnya ada di perairan Mentawai, kemudian di Anambas, di Teluk Lampung, kemudian mendekati Pulau Jawa di utara Jawa, di perairan Pulau Biawak, Indramayu, Cirebon, kemudian di selatan Jawa, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, kemudian di Selat Bali, di Teluk Ekas, di Selat Makassar, kemudian di beberapa area di bagian timur. Jadi hal-hal mengenai karakteristik perairan Indonesia ini sudah banyak baik dosen maupun mahasiswa yang sudah mulai meneliti. Nah, hari ini kita akan small group discussion 15 menit pertama. Silahkan para mahasiswa untuk berkelompok untuk mengingat kembali kira-kira di perairan Indonesia ada laut apa saja dan juga selat apa saja yang ada di perairan Indonesia. Silahkan. Hasil diskusi kita akan bahas setelah materi ini selesai. Sekarang saya akan melanjutkan bahwa di perairan Indonesia ini terdiri dari beberapa laut seperti peta yang kalian dapat lihat di sini, bahwa di sekitar Sumatera di sini ada Selat Malaka ya. Ada Selat Karimata, kemudian ada Laut Jawa, ada Selat Sunda, ada Selat Makassar, kemudian ada Laut Banda, ada Laut Sulawesi, dan nanti kalian akan melengkapi ya pada sesi diskusi. Nah, di perairan Indonesia ada istilah yang disebut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 menyebutkan bahwa di wilayah ZEE negara pantai memiliki hak berdaulat. Nah, ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Seperti peta yang dapat kita lihat di sini, ZEE di sini terlihat area yang berwarna hijau ya. Dan di sini ada garis merah adalah garis batas hasil kesepakatan dengan negara tetangga. Dan garis putus-putus ini adalah garis batas klaim Indonesia yang masih perlu kesepakatan dengan tetangga. Kita lanjutkan lagi ya, bahwa di Indonesia ini ada juga beberapa area yang merupakan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. ALKI ini ada beberapa jalur. ALKI pertama melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Kemudian ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sau. Nah, itu ALKI 3, namun ada juga yang mengelompokkan menjadi ALKI 3A. Jadi Laut Saul, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, kemudian Samudra Pasifik. ALKI 3B, Laut Timur, Laut Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, kemudian Samudra Pasifik. Dan ALKI 3C,
Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI ini adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI ini agar pelayaran dapat terselenggara secara terus-menerus dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Ada juga istilah alur lintas Indonesia. Arus lintas Indonesia atau ARLINDO atau dalam istilah bahasa Inggris disebut Indonesian Troop Flow atau ITF. Dalam beberapa riset diketahui bahwa alur masuknya ARLINDO yaitu Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Selat Makassar adalah jalur utama atau disebut main gate, jalurnya masuk ARLINDO. Massa air yang berasal dari Pasifik Utara ini bergerak menuju jantung perairan Indonesia. Kemudian setelah berada di perairan Indonesia, jalur dari Selat Makassar terbagi menjadi 2 cabang, yaitu menuju barat daya Indonesia atau ke Samudra Hindia melalui Selat Lombok, dan cabang lainnya bergerak ke wilayah timur Indonesia, yaitu melalui Laut Banda, melalui Laut Flores. Dan di Laut Banda, massa air akan mengalami pencampuran dengan massa air yang berasal dari Pasifik Selatan yang masuk melalui Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Laut Seram. Campuran massa air yang berada di Laut Banda ini kemudian akan bergerak menuju Samudra Hindia melalui Selat Ombay dan Celah Timor. Cabang kedua yang dianggap sebagai jalur masuknya ARLINDO adalah Laut Maluku. Massa air dari Pasifik bergerak menuju Laut Maluku, menuju Laut Seram dengan melewati Selat Livamotola. Kemudian dari Laut Seram menuju Selat Manipa ke Laut Banda. Dari gerbang ketiga masuknya ARLINDO adalah Laut Halmahera, di mana massa air Pasifik Selatan melalui laut ini bergerak menuju Laut Seram dan Cekungan Aru. Kemudian terjadi pencampuran dengan massa air dari Laut Banda. Setelah terjadinya pencampuran, massa air menuju Samudra Indonesia melalui bagian timur Laut Timor. Nah, dengan adanya beberapa arus laut yang dilewati area perairan Indonesia, tentunya dinamika oceanografi di Indonesia ini menjadi sangat dinamis. Pertama, dengan geografi perairan Indonesia, maka adanya sistem angin monsun. Terbagi 2, angin monsun barat dan angin monsun timur. Angin monsun barat adalah angin yang berhembus dari arah Asia. Arah angin tersebut kemudian bergerak menuju Australia, menuju Samudra Hindia. Angin monsun barat ini terjadi dalam periode Oktober sampai April. Sedangkan angin muson timur adalah angin yang berhembus dari Australia. Angin ini menuju arah Asia melalui Indonesia. Angin muson timur ini terjadi periode April dan Oktober. Silahkan disimak visualisasi gambar berikut dan jelaskan bagaimana perbedaan dari karakteristik oceanografi di antara kedua musim ini. Nah, untuk timescale yang lebih panjang, selain monsun, perairan Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perubahan iklim regional seperti El Nino Southern Oscillation dan juga Indian Ocean Dipole. El Nino Southern Oscillation ini merupakan fenomena laut atmosfer yang terjadi secara berkala dan tidak teratur ya, periodik ya, yang melibatkan suhu permukaan laut di Pasifik Timur Laut
dan berpengaruh terhadap sebagian besar daerah tropis dan subtropis. ENSO juga dapat didefinisikan sebagai anomali suhu permukaan laut di Pasifik pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Sedangkan Indian Ocean Dipole atau IOD ini didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut di antara dua wilayah, yaitu di Samudra Hindia bagian barat dan juga Samudra Hindia di bagian timur. Untuk melihat bagaimana perbedaan nilai suhunya, bisa dilihat di visualisasi gambar berikut bagaimana perbedaan El Nino, La Nina, Indian Ocean Dipole positif dan Indian Ocean Dipole negatif. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui kapan terjadinya ENSO dan IOD? Maka kita harus melihat dari indeks iklim. Jadi untuk ENSO menggunakan Nino 3.4 index, yaitu indeks Nino atau anomali suhu di area Nino 4 dan Nino 3. Di sini ada grafik yang menunjukkan bagaimana fluktuasi dari anomali suhunya. Di sini berwarna merah dan berwarna dingin mewakili fenomenanya. Jadi kalau biru mewakili La Nina, merah mewakili fenomena El Nino. Dan ini indeks untuk melihat kejadian Indian Ocean Dipole, dikenal sebagai Dipole Mode Index. Nah, bagaimana dampak ENSO dan IOD di Indonesia? Mari kita bahas dalam diskusi berikut.